Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dialog Indra 2 Diskusi asik gang lagi. Season 2 episode 3 Yeay. bersama saya Lambang dan sobat juri saya. Salah. Di episode 3 ini Mbak Sela kita mau bahas apa? Hari ini kita kedatangan Mas Nangan Andra sebagai koordinator ESG TBSD PT Wijaya Pariana. Salam kenal. Oke, baik. Jadi memang kita mendatangkan langsung pakannya. Kita mendatangkan pakannya. yang mengerjakan yang paling ngerti lah. Yang ngerti lah. Jadi memang di Wika ini kan ada tiga hal terkait implementasi akhlak, kemudian budaya sadar risiko, kemudian AI, dan ini termasuk salah satu transform Wika. Dan tidak lupa juga hal yang kita bahas hari ini merupakan sebuah langkah transformasi Wika ya, di mana Indra 2 berkomitmen untuk menyebarkan informasi penting. Jadi salah satunya pembahasan hari ini melalui media podcast. Jadi pembahasan kita hari ini terkait dengan ESG atau Environment, Social, dan Governance. Nah, langsung dari divisi transformasi dan strategi bisnis ada Mas Rahandra. Kita sekali lagi terima kasih Mas Rahandra sudah datang. Sudah datang. Nah, jadi mungkin kita bicara dulu ya tentang sebenarnya ESG itu apa sih gitu. Ya. Mungkin tadi kita udah menyebutkan terkait dengan ESG itu kan environmental, social, dan governance. Jadi kita bicara terhadap lingkungan, kita bicara terhadap sosial, dan tata kelola governance itu. Nah, sebelumnya ESG itu merupakan turunan dari, kalau kita pernah dengar tuh namanya SDGs. Apa adalah Sustainable Development Goals yang dikeluarkan oleh UN. Nah, jadi sebenarnya SDGs itu ada 17. Itu adalah kenapa sih SDGs itu muncul. Jadi awalnya itu adalah bagaimana langkah kita untuk menyelamatkan bumi kita atau untuk bisa membuat bumi kita lebih baik gitu. Nah, jadi SDGs itu salah satu contohnya adalah bagaimana pemberian air bersih, terus juga ada menghilangkan kelaparan di dunia. Jadi memang itu adalah langkah UN untuk menciptakan bumi dan isinya untuk menjadi lebih baik. Nah, tapi ESG ini merupakan turunan frameworknya yang dimana memang ESG ini lebih kepada mengarah untuk corporate. Nah, bahkan sekarang tadi ketika kita bicara investor, ini investor sekarang itu bukan cuma melihat perusahaan yang perusahaan yang profitnya tinggi gitu, tapi justru setelah memang tetap faktor financial itu tidak bisa kita hilangkan gitu ya. Tapi sekarang mereka sudah dari perspektif yang lain juga. Percuma sekarang sebuah perusahaan itu profitnya tinggi tapi mereka merusak gitu. Karena kan sekarang kita sudah merasakan dampaknya mungkin Merusak dalam lingkungan. bisa dalam lingkungan, sosialnya, misalnya membuat penggusuran. Kita ambil apalagi sekarang kita bisa merasakan mungkin kita kan ganas ya, mungkin hidup di tahun 90-an lah. Mungkin kalau dulu kalau pagi kan masih ada embun ya. Betul. Sekarang bukan embun, ada asap kan. Itu juga menjadi sebuah fakta yang terlihat. Selain kita harus bisa menjaga secara sosial tadi, tapi lingkungannya juga merupakan faktor yang penting. Dan ini menurut saya ini merupakan sebuah hal penting juga di Wika, karena memang konstruksi ini ada hubungan lah dengan semua hal tadi ya. Tapi Mas, ketika kita bicara ESG, ketika perusahaan berbondong untuk masuk ke ESG, apa sih Mas yang melatar belakang itu dan tujuannya sehingga tidak cuma profit gitu ya, yang dibikin oleh perusahaan. Ini sebenarnya bagi ESG itu mirip juga dengan people profit planet itu Mas yang tahu. Jadi memang kita tuh tidak melihat dari perspektif itu saja gitu, karena memang sebenarnya tanpa disadari itu ketika kita melakukan sebuah perubahan untuk menjaga lingkungan, untuk bisa menjaga sosial kita, dan sampai ke tata kelola yang bisa berjalan dengan baik, itu justru sebenarnya bisa making more profit sebenarnya. Itu. Jadi memang itu merupakan sebuah hal yang masih menjadi masih menjadi sebuah hal yang belum kita sadari. Gitu. Menarik tadi, berarti mindsetnya bukan hanya profit tapi dengan ESG make more profit ya. Yes. Ya. Kalau berarti sebenarnya banyak perusahaan itu yang belum sadar akan pentingnya ESG. Betul, terutama di Indonesia Mas. Indonesia bicara terhadap
global gitu ya, perusahaan-perusahaan itu sudah sangat aktif dan sudah sangat benar-benar reaktif terhadap yang ada di ESG. Sebagai contohnya mungkin kalau misalnya teman-teman tahu Tesla, Mas. Ya, Tesla itu kan tadinya kita pasti melihatnya itu perusahaan yang ramah lingkungan ya, karena dia memproduksi mobil listrik. betul ya, betul. Nah, jadi ada fakta menariknya itu, pertama adalah kenapa sih akhirnya Elon Musk memutuskan untuk tidak berinvestasi di Indonesia, Mas? Oke. Ya itu sempat. Iya, itu sempat viral juga. Ya, Sempat viral juga itu ternyata memang karena bagaimana tingkat awareness ESG di Indonesia masih sangat rendah, Mas. Oke. Nah, balik lagi mungkin masih banyak salah persepsi di sini ketika ESG itu orang beranggapannya selalu pada lingkungan. Ya, benar. Nah, jadi memang pertama kali itu Tesla itu adalah perusahaan yang produknya itu sangat ramah lingkungan. Tapi Tesla sendiri pernah ditendang salah satu lembaga regulasi S&P. Dia ditendang dari top tersiap atau kebetulannya itu karena ternyata by design-nya itu Tesla itu ditemukan menjadi sebuah perusahaan dengan tingkat kepuasan pegawainya yang masuk buruk di US gitu, Mas. Malah buruk. Jadi mungkin tingkat pegawai mungkin tingkat turnovernya, mungkin tingkat jabatannya itu berantakan. Jadi makan aspek ESG itu makan bukan lingkungan doang, makanya dia keluar gitu. Nah di situ Elon Musk tuh merasa ini gimana sih, balas dendam lah mungkin dia. Akhirnya ketika Tesla itu masih melakukan investasi itu, yang dia lihat adalah tadi nggak bisa lingkungan doang, sosialnya gimana. Sedangkan mungkin pada saat Indonesia secara framework kan belum ada. Jadi memang kalau di Indonesia sendiri itu kan memang salahnya ini bukan salah ya. Bagaimana kita masih sedikit tertinggalnya adalah ketika regulasi itu belum firm di Indonesia. Ya. Kalau kita lihat implementasinya di WIKA ya Mas ya, memang ESG ini kan sebenarnya salah satu jalan bagaimana kita mencari, kalau kata Mas Andra sebelumnya itu blue ocean market ya. Yes, betul. Mungkin jelasin dulu sama teman-teman blue ocean market itu apa sih? Oke. Nah, jadi kan ini jadi kayak dosen nih. Teori saya juga karena belajar juga nih. Saya mendapat ilmu juga di WIKA. Jadi memang sebenarnya ketika kita ini industri konstruksi itu dalam kondisi masuk ke dalam pasar red ocean. Jadi ada red dan blue ocean, Mas. Di mana red ocean itu pemainnya banyak, ya, kompetitornya banyak. Sedangkan di blue ocean itu adalah sebuah market yang pemainnya masih sedikit. Itulah new opportunity lah kurang lebih. Ketika kita pasar konstruksi konvensional ini kan sudah pemainnya sangat banyak sekali ya, baik dari karyanya udah dibujuk tuh Mas. Belum lagi melawan swastanya, belum lagi melawan yang globalnya. Gitu. Nah jadi kan memang dengan apalagi kita melihat persaingan pasar ini kan semakin mengerikan ya Mas. Nggak cuma di konstruksi doang lah. Kita bicara multiple industri itu memang sekarang lagi benar-benar perangnya itu serem lah. Benar-benar kita bagaimana sustain sebuah perusahaan itu. Nah otomatis apalagi dengan kita mengetahui bahwa konstruksi itu masuk ke dalam red ocean tadi Mas ya. WIKA ini harus bisa punya apa ya, mungkin jalan-jalan tikus lain lah. Bisa membuka new opportunity untuk WIKA itu sendiri gitu. Walaupun kita tidak bisa menghilangkan identitas full konstruksi kita, itu tetap identitas WIKA ya Mas. Tapi di satu sisi kalau kita bisa menghasilkan sebuah industri yang lain, kenapa tidak? Yang dimana itu masih ada silver liningnya dengan konstruksi. Makanya masuk ke dalam blue ocean market ini. Nah, blue ocean market pun sendiri itu juga sebenarnya masih berhubungan dengan konstruksi Mas. Cuman kita bicara adalah green construction, bagaimana konstruksi itu yang mungkin terkenal dengan emisi yang cukup tinggi. Ini kita bisa mempekerjakan proyek-proyek justru yang emisinya lebih rendah. Seperti itu. Ya, berarti bagaimana kita mencari pasar-pasar yang belum banyak ya, dan juga mungkin belum dijelajahi oleh orang lain kali ya. Iya. Oke. Nah kalau untuk di WIKA sendiri gimana Mas implementasinya? Nah, apakah memang sebelumnya sudah ada, hanya pengembangnya saja gitu? Nah ini sih yang sebenarnya unik tapi juga keren juga sih buat kita gitu Mas. Jadi memang setelah kita pelan-pelan mengidentifikasi, pelan-pelan kita mempelajari ESG itu apa gitu. Dan sebenarnya ternyata teman-teman WIKA itu hampir sebenarnya sudah menjalankan ilmu ESG Mas. Gitu. Walaupun memang sampai saat ini masih berjalan secara sporadis, dalam artian masih sendiri-sendiri, masih belum sadar kalau itu ESG gitu. Nah tapi ini menjadi sebuah alhamdulillahnya ya, dalam artian ketika orang berbicara ESG itu adalah sebuah effort yang cukup berat, nah kita ini sebenarnya tinggal memoles bagaimana kita bisa sadar kalau itu ESG dan melaporkannya. Gitu. Jadi sebenarnya ESG itu kan everything is all about reports sebenarnya Mas. Bagaimana kita bisa menunjukkan ke publik, bagaimana kita bisa menunjukkan ke investor, bagaimana kita bisa menunjukkan ke owner kita ketika kita itu sebenarnya sudah menjelaskan ESG.
gitu. Karena ESG itu do something ya. Iya, betul. Dan mungkin sebagai contohnya kenapa saya bilang sporadis itu ya, kan entitas alat kita itu sebenarnya sudah sangat mensupport banyak sekali terkait dengan ESG gitu Mas. Misalnya kita bicara dengan sesuatu dengan semen isinya, kita bicara winner dengan photovoltaik, kita bicara gesis, kita bicara WRK dengan PLTU, semua sudah mensupport semua Mas. Itu bahkan kalau misalnya kita bicara dengan di holding itu ada proyek-proyek yang sebenarnya sudah sangat mengimplementasikan ESG Mas. Itu. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contohnya, Betul. Aku mau tanya dulu, Mas. gimana caranya kita tuh kan tadi Mas bilang kita harus menunjukkan kita tuh udah ESG gitu. Ya. Itu tuh ada yang memvalidasi atau ada penilaian khusus atau ada suatu perusahaan yang Wika udah oke nih. Mungkin aku sedikit jelasin prosesnya kali ya. Jadi memang sebenarnya kalau dari bagaimana untuk mengidentifikasi itu pertamanya adalah bagaimana kita punya komitmen dulu Mas. Alhamdulillahnya saat ini Wika sudah sangat full berkomitmen lah dalam mengimplementasikan ESG. Yang pertama itu adalah dengan sudah ada kebijakan sustainability policy. Nah itu yang memang baseline-nya adalah ESG, bagaimana Wika itu berkomitmen untuk betul lingkungan, sosialnya sampai ke tata kelolanya tadi. Itu satu. Terus yang kedua otomatis adalah bagaimana kita itu bisa meng-capture. Dalam artian adalah kita tadi Mas, kita perlu mengetahui nih sebenarnya I-nya itu apa, S-nya itu apa, dan G-nya gitu kan. Sampai ketiga itu sampai level maturity kita sudah lebih itu otomatis kita butuh ada yang namanya monitoring dan evaluation. Jadi dalam artian itu bagaimana dampak terhadap kegiatan yang sudah kita lakukan, program-program yang kita lakukan gitu kan. Nah, sampai akhirnya ke lembaga rating. Nah, jadi sebenarnya lembaga rating ini sendiri pun ada dua tipe, Mas. Jadi yang pertama itu ada yang sifatnya unsolicited. Jadi satu arah. Ketika lembaga rating itu tidak menghubungi kita sama sekali. Nah, jadi mereka itu benar-benar mengakses kita secara tersendiri gitu, Mbak. Independen, betul. Nah, jadi itu satu arah. Jadi kita tidak bisa melakukan banding, kita tidak bisa melakukan counter atau seperti itulah. Nah, tapi konsepnya kita memberikan report ke validator. Nah, jadi validator itu mereka itu masih berdasarkan dokumen publik dan juga dari media. Jadi pertama bisa dari sisi outside itu ketika pemberitaan Mas. Bagaimana sehingga pemberitaan yang berhubungan dengan ESG tadi. Terus kedua adalah dari annual report kita, sustainability report kita. Jadi dari dokumen kedua dari website kita. Jadi dari seluruh dokumen kita yang bisa diakses secara publik. Nah ini Mas, terkait validasi. Sebenarnya kan ESG kan terdiri dari tiga environment, sosial, dan governance. Apabila di suatu perusahaan atau suatu proyek hanya environment saja yang bagus, tapi sosial dan governance-nya kurang. Jadi apakah memang saling terkaitan nanti? Iya betul Mas. Jadi kalau misalnya pernah dinanya saya kayak Mas, ESG itu penting mananya dulu sih? Nah itu dulu, SG-nya dulu gitu. Dan itu pasti berkesinambungan. Benar. Makanya kenapa ESG-nya itu nempel langsung ada space yang ada I, space S. Ada koma juga. Udah ada Mas. Itu berkaitan gitu, kita nggak bisa berat sebelah lah. Memang mungkin ya regulator UN di atas yang membuat regulasi ESG memang sudah memikirkan ketika ya itu sebuah cycle yang jadi satu gitu Mas. Kita nggak bisa misalkan cukup dengan I-nya saja atau S-nya saja atau I-nya saja. Berarti karena memang tujuan utamanya adalah untuk menciptakan bumi yang lebih baik kan Mas. Jadi kan di dalam bumi itu kan nggak cuma tanaman aja, tapi kita ada manusianya juga. Jadi memang secara lengkap lah. Jadi kalau misalkan salah satu faktor tidak terpenuhi ya konsep ESG tidak terpenuhi ya. Iya betul. Bahkan kalau kita melihat mengacu pada lembaga rating tetap memberikan proporsional yang memang tidak sama persis ya. Di beberapa lembaga ada yang lebih ke E, lebih ke S, tapi secara proporsional itu tipis-tipis. Jadi memang semuanya penting lah. Dan itu harus dijalankan gitu. Siap. Oke, kita langsung apa namanya? Contoh. Yang di Wika. Kebetulan boleh nggak mungkin kalau salah satu contoh yang menarik yang kebetulan saya juga sudah kesana ya Mas. Waktu itu ada dekat Mas dari sini di Rawamangun. Ada di rumah sakit Persahabatan. Mungkin nanti aku juga bisa kasih linknya nih Mas ya, dapat videonya bagaimana rumah sakit Persahabatan ini dipuji sama Pak Jokowi Mas. Karena bangunannya seperti bintang 5. Kesejukannya mantap, nggak ada AC Mas. Nah ini mantap nih Mas. Nah ini udah di Jakarta ya? Di Jakarta lagi bener lagi di Jakarta oleh Wika Mas. Keren. Jadi memang salah satu contohnya kenapa
ini salah satu proyek yang menggambarkan aktivitas pembangunannya itu sudah ESG, bahkan bangunan hasilnya pun juga sudah ESG, Mas. Itu salah satu kenapa bangunannya sudah ESG, karena mereka juga tersertifikasi Green Shield juga. Itu maka sampai tadi kan perhitungan sirkulasinya bagaimana mereka bisa meminimalisir penggunaan AC. Karena kita tahu penggunaan AC ini kan salah satu emisi terbesar di dunia, gitu kan. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana sifat adaptifnya teman-teman, Mas. Jadi kan kalau tadi yang kita bilang kan banyak yang sebenarnya nggak sadar akan IS itu sudah dekat dengan kita gitu ya. Nah, jadi kebetulan Rumah Sakit Persahabatan ini ownernya kan Kemenkes, Mas. Sedangkan Kemenkes itu ternyata mendapatkan laser dari IDB, Mas, Islamic Development Bank. Nah, ternyata requirement-nya IDB itu sampai ke impact kita, Mas, sebagai kontraktor pembangunnya gitu. Karena mereka itu salah satu contohnya yang pernah teman-teman sampaikan ke kita itu adalah IDB itu meminta yang namanya ISMS, Mas. Apa itu? Environmental Social Management System. Nah, itu jadi mau nggak mau kita di-push untuk menjadi ESG di proyek itu, Mas. Makanya sebenarnya teman-teman sudah melakukan dan bisa, dan hasilnya yang 5 kan, Mas. Bahkan Pak Jokowi tadi memuji hasil konstruksi kita. Nah, itu menjadi salah satu contohnya bagaimana teman-teman itu sudah sangat mengurangi alkohol, terus juga teman-teman itu juga sudah sangat memikirkan kerjaan buruk temannya, jadwal kerjanya, keselamatan kerjanya, semua itu sudah full package lah. Gajinya masuk, hasilnya masuk, sampai gajinya masuk. Berarti tadi kalau misalkan sahabatan secara environment secara sosial dan governance juga bagus ya. Maksudnya menjadi benchmark juga. Menjadi benchmark juga, betul, Mas. Jadi kayak ada limitation untuk pekerjaan, bagaimana zero fatality-nya juga dijaga, bahkan sampai ke masyarakat sekitarnya juga, bagaimana mereka suka berbagi makanan juga, mereka ada edukasi juga, mereka juga sangat menjaga kebisingan mereka sampai menghitungkan kadar kebisingan mereka tuh sampai benar-benar dijaga lah. Jadi tidak hanya faktor ininya aja gitu. Jadi internal itu bagus, keluar juga harus bagus. Iya, betul. Jadi ESG itu menyeluruh lah. Nah, kalau tadi Mas Anda sudah menyampaikan proyek secara umum di Wika ya, ini kita mau nanya kali ya. Di proyek-proyek infrastruktur ini sudah ada sedikit contoh lah ya. Nanti bisa disampaikan mungkin ini termasuk ESG ya. Monggo. Siap. Monggo silakan Mbak Sela. Ya, ini ada salah satu proyek dari Tanjung Benua ya, pembangunan Bali. Ya, pengebukan. Nah, ini ada penanaman pohon bangkau. Apakah ini bisa termasuk sebagai ESG? Oke, kebetulan dengan Bangkau nih sahabat sekolah saya. Iya lagi betul. Iya. Saya fotonya nih, Mas Risa nanti dicariin Mas. Siap. Nah, izin membantu menjawab ya, Mbak ya. Nah, jadi memang ini juga menjadi salah satu aktivitas ESG, karena kan yang tadi kan save the planet tadi itu kan. Nah, kebetulan pohon bakau ini menjadi salah satu tanaman dengan penyerapan karbon tinggi. Nah, tapi balik lagi nih, ketika kita melakukan penanaman pohon ini menjadi PR kita bersama. Sekarang balik lagi ESG itu kan sebuah proses ya. Nah, untuk penanamannya itu memang nuansa ESG. Kita ke depannya ini nggak cuma hanya di Infra 2 ya, kita mengharapkan seluruh Wika Group lah. Ketika kita melakukan penanaman pohon itu, kita bisa memonitor juga, Mas. Kan nanti pohon bakaunya akan membantu aktivitas ESG kita ketika kita mengukurnya. Sudah berapa banyak pohon bakau yang kita tanam. Kira-kira kita bisa melakukan kalkulasi penyerapan emisi karbonnya berapa ya? Nah, itu yang akan menjadi value kita ke depannya. Ya, benar. Nah, sampai outputnya nanti. Betul. Tapi apakah itu akan berlangsung terus sampai kapan? Atau ada kayak saya bilang udah sampai menyerap karbon berapa? Iya, jadi memang balik lagi Mbak, ketika itu kan memang kita nggak bisa secara instan ya, dalam artian kita harus benar-benar menjalankan semua prosesnya gitu. Tapi paling tidak memang kita sudah melakukan development lah, setidaknya kita kan sudah biasa nanam pohon. Nah, saat ini bagaimana kita bisa memonitor pohonnya dulu gitu kan, kita paling tidak bisa menjamin pohon itu tumbuh dengan sampai besar tapi setelah itu bagaimana kita bisa mengukur kira-kira karbon pohon tersebut itu bisa menyerap karbon seberapa banyak, yang nanti di business future-nya saya itu misalkan menjadi salah satu juga ketika kita bisa melakukan carbon credit itu, yang mungkin carbon credit, walaupun carbon credit ini sebenarnya masih jauh dari Indonesia, juga masih belum ada standarnya juga. Tapi
benar kata Mas Andra, penting juga ternyata Mas, ketika kita menerapkan ESG buat teman-teman proyek di Mitra 2, tidak hanya di awalnya saja ya Mas, Iya. tapi ketika monitoring ininya penerapan, misalkan kita menanam pohon yang monitoring Iya, kemudian hasil outputnya seperti betul, apa betul, dari betul, menanam Mas. pohon itu Mas. Kadang soalnya ketika kita sudah nanam pohon nih, kita sudah melakukan Iya, ESG itu. iya, benar, Mas. Iya, Kan? Iya. Udah udah selesai. aman lah kayaknya. Nggak lanjut lagi gitu. Nah, ini saya Lembaga rating itu suka kita kalau pamer all out, Mas. Jangan pamernya sedikit-sedikit, pamer iya. semuanya kayak hasilnya gitu. Itu kan mungkin jangan sampai greenwashing ya, dalam artian kita jangan sampai memamerkan sesuatu yang tidak kita lakukan. Tapi Benar. ketika itu memang berkepanjangan dan hasilnya bagus, ya all out. Karena kita kan tujuan kita mempublish di apa sih yang kita lakukan gitu. selama pamernya positif dan Positif, berdampak, ya sangat bagus sekali ya. Yang kedua, ini ada jembatan satwa di tol 3B2. Ada saya juga lihat gimana gajah naik sini, tapi nggak mungkin. Ini gimana Mas? Inilah kenapa tadi saya bilang. Ini menarik. Wika itu sebenarnya kan sudah menjalankan ESG kan. Ya, Ini kan sebuah jembatan satwa tol itu kan untuk menjaga kelestarian dan menjaga ekosistemnya kan. ya, Gitu. Nah, ini juga sudah menunjukkan bagaimana sebenarnya Wika itu sudah Wika itu sudah mengimplementasikan. Oke. Cuma memang ini PR kita rame-rame, PR kita bareng-bareng bagaimana kita bisa menyampaikan kita juga bisa kalau bisa berbagi knowledge kalau ini tuh sebenarnya ESG gitu. Jadi ketika teman-teman punya ketakutan, wah ESG ribet nih, enggak kok, ini sebenarnya tuh udah menjalankan. betul. Dan ini keren banget kan, ini juga menjadi suatu kebanggaan lah. Ini kan proyek Indonesia yang paling hot lah ya, Mas. Oke, lanjut. Nah, ini sampai ada lampu sumbu Ya, menggunakan energi surya, itu juga sudah ESG sekali Mas. Ya. EBT kan, energi baru terbarukan. Kita lakukan ya. Cuman memang mungkin ya dari kata Mas Andra, kita sedikit dibantukan oleh kebijakan dari pemerintah yang ini ya, betul, dari segi visa, spesifikasi, Ya, betul, ya. Mas, betul, Mas. Jadi ya harapannya nanti muncul dari kita sendiri, ya inisiatif kita sendiri ya, Mas Andra ya. Oke, selanjutnya ini monggo Mbak. Untuk tadi menindaklanjuti ESG itu apa itu visi dan misi Wika di masa depan? Iya, Oke. Jadi mungkin kita ngebagi sedikit terkait visi misi tadi ya. Gambaran kita rencana kita dengan ESG ini mau apa gitu. Oke. Aku nggak bagi jangka pendek jangka panjangnya, dan ini sebenarnya kemarin udah di-state juga nih oleh Pak Hajar nih. Oke. Jadi kalau untuk jangka pendeknya sebenarnya kita harus jadi market leader di bidang sustainability, di bidang konstruksi. Market leader di bidang Sustainability construction of Ya, karena sekarang pada dasarnya untuk sampai saat ini pun memang sekarang kita sudah berada terdepan. Jadi teman-teman tuh harus berbangga lah. Ya. Wika ini masih menjadi nomor satu di ESG tadi, di sustainability tadi. Nah, untuk jangka panjangnya itu bagaimana implementasi kita itu bahkan tidak juga benchmarknya tidak hanya dengan sesama industri konstruksi, bahkan kalau perlu itu sampai sesama BUMN. Oke. Itu karena memang sebenarnya secara implementasi I dan S itu kan sangat banyak bisa dicontoh karena aktivitas kita itu bisa dicontoh gitu. Jadi ke depan itu tadi bagaimana kita bisa menjadi market leader, dan keduanya tentunya benar-benar bisa menjadikan ESG ini menjadi new opportunity. Kembali ke Wika tadi Mas. Siap. Terus ke depan rencananya gimana terkait kebijakan ESG di Oke, nah jadi kan sebenarnya kebijakan itu kan adalah sebuah aksi kita ketika pemerintah itu kan sebenarnya sudah mengeluarkan regulasi. Oke. Tapi memang regulasi sendiri pun memang belum firm dan sifatnya belum mandatory, masih volunteer. Tapi kita harus hati-hati nih, karena memang sudah ada beberapa regulasi. Regulasi pertama itu di Paris Agreement. Oke. Itu yang Donald Trump sempat ramai itu tertuang di UU nomor 16 tahun 2015-16. Sudah diundangkan ya? Iya, sudah. Paris Agreement bagaimana kita sama-sama global itu berkomitmen untuk menjaga iklim dunia. Terus bahkan untuk spesifik di konstruksi sendiri itu ada dari PUPR, ada Permen 9 tahun 2021. Teman-teman nanti bisa baca juga itu terkait dengan sustainability construction. Oke. Nah, memang ini sudah ada arah-arahnya, penilaiannya, requirement kita, tapi memang sifatnya masih voluntarily. Jadi siapa yang mau nih gitu. Nah, tapi ini kan sudah menjadi sinyal untuk kita. Siap. Ya. 2 tahun belum suatu kewajiban. Nah, tapi kemarin infonya kita juga kemarin udah sebagai FDB juga bagaimana kira-kira kalau dimandatorikan gitu. Jadi kan kita udah siap-siap sekali. Nah, bahkan yang paling dekat kemarin adalah terkait dengan APS, Mas. Jadi di APS di poin D, saya nggak salah itu ada tertuang bagaimana
implementasi ESG perusahaan. Bahkan dan ini kebetulan kita alhamdulillah juga sudah berkomit ketika ada acuan ada salah satu arahan untuk bagaimana direksi mempertimbangkan ESG sebagai KPI direksi. Oke, Ya, alhamdulillah karena Wika komitmennya mantap ya Mbak ya, gitu ya, Mas ya. Kita menjadikan ESG ini sebagai KPI direksi. Nah, kemudian kita harus banget nih dari direksi-direksi kita aja sudah punya full komit nih ya, bahkan pengen meletakkan ESG sebagai KPI mereka. kalau diterapkan, apakah memang langsung sekaligus kita akan ya istilahnya digerondong gitu Iya. bahwa divisi-divisi atau proyek-proyek harus menerapkan atau memang ada staging ya nanti? Oke, nah ini kebetulan supaya aku bisa ini kebetulan banyak juga nih Mas pertanyaan. Apakah langsung Mas ini kalau indikator ada 200, masa 200 langsung? Nah, itu Mas. Keberatan Iya. ya. Saya juga yang ngebaca dosennya. Teman-teman semua. Iya benar. Terus apa lagi ya? Jadi tenang semuanya. Nah, jadi memang sebenarnya ESG dan namanya juga sustainability Mas, lanjutan. Jadi memang yang kita harapkan itu adalah sebuah progresif Mas. Oke. Dalam artian bagaimana Wika itu punya visi ke depan, roadmap ke depan bagaimana bisa mulai menuangkan dalam ESG tadi. Gitu. Nanti kan kita cepat lambat mungkin akan ketemu juga nih Mas. Iya. Kebetulan dari TBSD sendiri juga akan melakukan roadshow ya Mas ya. Ya. Akan menyampaikan akan melakukan pengumpulan aspirasi lah dalam artian itu untuk menentukan nih kira-kira indikator mana yang bisa kita prioritaskan, kira-kira indikator mana yang teman-teman itu sudah melakukan, Betul. kira-kira indikator mana yang sebenarnya teman-teman itu sudah melakukan tapi butuh itu sedikit supaya menyesuaikan dengan keyword di poin yang dibutuhkan oleh lembaga rating gitu. Nah sampai bahkan juga kira-kira mana nih yang jadi jangka panjang kita. Karena memang saya pun juga menyadari ketika kita bicara implementasi ESG itu tidak semuanya mudah gitu. Semuanya juga butuh proses. Betul. Jadi tenang semua teman-teman. Sifatnya tidak harus semuanya. Jadi nanti kita akan memilah, kita akan menentukan kira-kira mana yang bisa kita lakukan, mana yang belum, dan mana yang akan kita lakukan seperti itu. Semua akan tahap terus. Betul. Oke. Belum ada. Jadi tantangan terbesar apa sih yang untuk mengimplementasikan ESG di Wika? Jadi tantangan terbesar. Jadi sebenarnya kalau tantangan terbesar itu bagaimana kita mulai mentransform mindset kita kan Mas? Ya, itu dulu penting. Dari mulai kenapa kita yang selama ini masih berjalan dengan conventional construction yang kita berubah menjadi green construction ini. Jadi memang sebenarnya adalah bagaimana adaptasi kita sih dalam proses tadi itu, karena memang plus lagi gini juga salah satunya adalah market kita juga saya juga kita nggak bisa memungkiri itu memang market ESG itu juga masih belum banyak gitu. Jadi kan tantangannya ketika kita mau all out di ESG apakah worth it untuk kita gitu kan, kita kan sekarang sendiri ada pertanyaan juga gitu. Tapi tantangan terbesar tadi adalah perubahan mindset ini Mas. Itu yang menjadi PR ini mungkin ketika teman-teman mindsetnya sudah mulai terjalin, teman-teman juga sudah mulai bisa merasakan langsung sendiri, oh ternyata ada benefitnya ya yakin itu sendiri akan berjalan dengan sendirinya gitu. Saya menganalogikannya juga ya kayak contoh halnya mungkin dengan adanya fakta mobil listrik Mas. Mungkin kan orang-orang sempat menolak juga ya, mobil listrik mahal juga, ribet juga, nanti kok kena air gimana, saya kesetrum apa enggak nih? Tapi ketika teman-teman udah mulai menghasilkan mindsetnya, udah mulai nyoba, ternyata enak ya pajaknya, ternyata mungkin saya punya mobil listrik ganjil genap gak kena nih. Jadi pasti pelan-pelan teman-teman sendiri pun juga akan secara natural juga akan merasakan benefitnya sih. Tapi memang benar sih mindset ya Mas. Betul. Bagaimana merubah yang tadinya ya gini-gini aja. Gini-gini aja udah bisa. Juga oke lah. Gak bisa teman-teman ya. Nah, sekarang udah 2024 tuh udah kalah saingan kita. Jadi harusnya ngikutin perkembangan zaman juga ya Mas ya, bahwa dunia minta apa ya. Betul. Karena tuntutan global juga. Tuntutan global apa. Tinggal nanti apa ya, kita mungkin ya nanti bagaimana kita lihat dari teman-teman proyek untuk staging ini apakah cukup, kita nanti dinaikkan lagi gitu ya. Ya, betul. Yang penting tadi progresif sih katanya. Progresif, benar. Progresif. Nah, ya mungkin nanti kita lihat ya Mbak, dalam artian ketika memang ternyata secara majority itu sudah dilakukan, mungkin ada beberapa teman proyek yang belum melakukan, nah ini nanti kita akan discuss lah gitu. Apakah nanti sifatnya harus paksakan gitu, kita berbagi
belum melakukan itu kan ada beberapa faktor kita harus ketahui juga, kita nggak bisa Ya. asal menjudge juga kan. Ya. Ada banyak sekali faktor di situ. Memang kalau ketika memang sifatnya wah ini dari ketok palu emang nggak bisa, ya kita balik lagi. Kalau saya pribadi sih tidak akan memaksakan hal itu. Terus masih banyak elemen-elemen lain. Oke, misalnya kita lemah di faktor A, Ya. pasti ada jenis kehidupan yang lain yang dibutuhkan Benar. itu kan, yang mana kita harus bisa mengidentifikasi dan berjuang ini loh ESG gue tepatnya di sini. Gitu ya, kita nggak bisa berpikir juga secara, kita nggak bisa nggak realistis juga ketika kita tuh harus menekan semuanya itu perfect gitu. Enggak. Jadi kita akan sesuaikan. Nah, makanya memang disinilah mudah-mudahan KBSD bisa bantu. Ketika teman-teman ada pertanyaan, ketika teman-teman butuh bantuan, ya silakan saja hubungin Mas Andin, bukan saya. Mas Andin, halo. Tapi pun sebenarnya yang dilakukan ini pun sebenarnya hal-hal yang tidak muluk-muluk sebenarnya Mas ya. Ya sebenarnya tanpa kita sendiri sudah kita jalankan. Sudah dijalankan juga sama teman-teman proyek, baik dalam bentuk CSR atau hal-hal apa namanya penanam pohon, gitu kan. Nah ini Mas, terkait kebijakan ESG untuk tim proyek ada apa nih Mas ke depannya nih Mas? Bocoran ini. Iya. Kalau untuk bocoran sih mungkin udah dibocorkan di kick off kemarin. Oh iya deh, iya benar ya. Jadi emang sebenarnya untuk kedepannya ini bagaimana kita akan, pertama kan kita memang menyesuaikan roadmap yang sudah kita buat ya Mas, dalam artian tadi untuk bisa mengambil balance supaya tidak berat teman-teman, tapi secara requirement kita juga masih bisa tetap menjalankan komplitkan apa yang dibutuhkan gitu. Nah, tapi boleh Mas dijelasin dulu Mas roadmapnya mungkin di tahun ini apa? Oke. Boleh nggak sedikit? Jadi memang sebenarnya kalau di khususnya mungkin kita bicara kalau 2024 ini kan persiapan tata kelola kita kan Mas. Kita mempersiapkan di semua nih, kita menelurkan regulasi. Kita bisa mengidentifikasi, kita akan memilih lembaga rating mana yang mau kita ambil. Gitu kan. Kita menentukan juga kira-kira kita melakukan gap analysis, kita melakukan shadow rating untuk mengetahui exact sebenarnya posisi Wika-nya di mana. Jadi memang sebenarnya 2024 ini lebih banyak preparation kita lah. Yang dimana memang siap-siap 2025 ini adalah real implementasinya Mas. Nah makanya ini juga jadi part of bocoran tadi kan. Betul teman-teman untuk teman-teman infra dulu juga. Dan nanti kita akan banyak menelurkan action plan. Nah, memang action plan ini sendiri kebetulan dari TBSD sangat membutuhkan bantuan teman-teman semua dari operasi juga gitu. Karena kan memang ini kan operasi juga secara teritorial beda-beda. Ada yang mungkin di dekat laut, ada yang di dalam hutan gitu kan. Ada yang panjangnya 100 kilo, ada yang dia lokasi building gitu kan. Ya dari TBC sendiri kita nggak mungkin bisa mematok ke dalam satu program itu akan tidak akan kelas. Nah, kita butuh ada diskus juga, kita ada FGD juga kira-kira untuk menentukan teman-teman ini dalam program action plan-nya seperti apa. Misalnya kita berhubungan dengan low carbon product, mungkin kita akan mengenerate juga teman-teman ini bisa menggunakannya apa aja untuk OTK atau apa gitu. Nanti kita bisa memilih juga kira-kira mana sih yang bisa kira-kira untuk kita wajibin nih gitu. Itu mana juga yang kira-kira Mas kalau kita paksain pakai ini berat gitu. Kita akan memilah-milah semua. Pokoknya saya sih berharapnya supaya semuanya ini bisa win-win solution. Ini juga sudah ditetapkan dalam prosedur ya? Iya sih, prosedur dan pedomannya sudah OTW Mas. Sudah sampai bahkan ke IK-nya nanti. Sudah sampai IK-nya Pak. Jadi bagaimana kita mengimplementasikan environment seperti apa, sosial seperti apa itu nanti jelas lah. Saya berarti jangan khawatir ya teman-teman. Kalau bingung takutnya saya sosial ngapain ya? Sudah nih dari Mas Niko. Oke Mas, mungkin itu dulu kali ya. Mungkin ada terakhir yang mau disampaikan nih dari Mas Andra buat teman-teman Infra 2 nih. Kalau dari saya sih mungkin nggak cuma Infra 2, mungkin untuk karena penontonnya kan nggak cuma Infra 2, semuanya nonton pasti. Benar. Kita mendunia. Betul. Jadi memang kalau pertama adalah semangat terus untuk Vika. Nah kita jangan menyerah juga nih, apalagi terkait dengan ESG kita sekarang. Alhamdulillah kita sudah diberikan posisi kita masih menjadi karya terbaik lah dalam hasil saya. Dimana tadi kan kita sudah banyak cerita juga benefitnya apa. Mungkin siapa tahu ini bisa menjadi sebuah growth market yang bisa membuat juga menjadi lebih mantap ke depan. Jadi tetap semangat. Terus juga saya pribadi, saya Andra dari TBSD. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau ada segala sesuatu yang bisa saya bantu terkait dengan ESG, kalau bisa saya bisa bantu, insya Allah akan selalu saya bantu. Udah hubungi Mas siapa nih? Mas Adi. Bagus. Oke, mungkin itu dulu ya Mbak Sela ya. Kita ucapkan terima kasih banyak Mbak Tanda udah mengganggu waktunya 1 jam lebih.
yang ngerasa masih untuk ngobrol ya. misi. Tapi menarik banget sih Menarik memang karena banyak istilah-istilah yang aku nggak benar. sih. Siap, betul. Untuk PR buat saya juga nih untuk bisa mengkomunikasikan ya Pak ya. Tapi keren sih. Tapi memang ya itu buat teman-teman buat teman-teman siapapun kali ya. Mungkin kalau bisa saya simpulkan dari Mas Andra tadi, kita coba ubah mindset kita dari yang tadinya konvensional, kita beralih ke green construction gitu ya. Bagaimana tadi benefit-benefit yang didapat jika kita menerapkan ESG. Jadi buat teman-teman di proyek, sekecil apapun hal yang dilakukan selama berkaitan dengan ESG ya, membuat di report, di monitoring gitu ya. Mungkin ada Mbak Sela pesannya buat teman-teman. Pesannya kalau dari aku mungkin jangan lupa tonton video ini ya Oke. di YouTube kita, Infrastructure 2 Division. Jangan lupa share, like dan komen, share ke teman kalian. Oke. Terus subscribe udah belum? Tombol subscribe-nya ada di sini. Ada Mas. Udah mati. Ada nanti ya. Ada nanti. Jangan lupa follow Instagram kita, segera follow, yaitu Wika_infra. Oke, makasih Mas Anta. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye. Bye.